Baik. Nah sekarang anak-anakku, Ibu mau nanya juga orang tua. Dokter Denny, Bu Dwi, dan Ibu Susi. Bagaimana pengalaman dokter, Ibu, mendampingi anak-anak ini selama mereka berada di rumah? Tentu pendampingan dalam hal mendidiknya, mengajarnya, mengawasinya lagi. Disilakan, boleh dokter? Ya, jadi kebetulan kami berdua suami istri stay at work. Jadi untuk mendampingi saat COVID ini ya pengalaman baru karena kami harus mendampingi di malam hari, jadwalnya akan berubah karena pada pagi hari kami tetap masuk dan kami juga harus kadang-kadang setiap ada on call kami berangkat kerja dan anak-anak bisa kami dampingi setelah kami pulang kerja. Atau misalnya terpaksa sekali pagi-pagi hari belum berangkat kerja kami dampingi. Jadi jam belajar berubah seperti tidak seperti biasanya. Bu Dwi, kalau saya terus terang pengalaman mendampingi anak belajar di rumah ini membuat saya lebih ekstra kerja keras. Karena saya dan suami juga harus tetap bekerja ya, melayani masyarakat dari pagi sampai sore bahkan malam hari, sehingga ketika pulang dari kerja baru kita bisa mendampingi mereka belajar. Dan semuanya itu pelajaran kan dari WA grup kelas. Saya nggak berani ngasih ke anak saya jaringan wifi untuk dia buka sendiri karena memang mereka berdua aja di rumah. Jadi saya takut dia buka konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya, sehingga ya memang harus ketika pulang kita dari kerja baru bisa mendampingi mereka. Dan itu membuat waktu kita harus terus terjaga sampai tengah malam bahkan. Wah, itu dia. Dengan Bu Susi, Baik. pengalaman saya selama pembelajaran COVID saat ini bersama dengan Bu Dwi, cuma saja banyak sekali ya pengalaman-pengalaman baru yang menurut saya luar biasa. Pertama, mungkin selama pembelajaran dengan menggunakan media sosial melalui WA Group, dari kondisi anak, kita harus belajar membaca situasi anak. Karena pada saat dia malas belajar, ini yang lebih susah, Bu. Karena kita harus memancing dia, mengajak untuk belajar, tapi dia tidak mau. Akhirnya emosi kita terpancing, ya Bapak Ibu ya, sedikit terpancing, sehingga membuat kesabaran belajar lebih sabar, belajar untuk lebih sabar. Kemudian kita menjadi paham, melihat situasi anak seperti apa saat ini. Jadi kadang harus membujuk, kadang kita harus tegas, bahkan seringkali juga memancing emosi menjadi marah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, godaan di rumah itu membuat anak menjadi manja. Siaran televisi yang mengundang untuk dia lebih memilih menonton daripada untuk belajar. Sehingga kalau ingin belajar, mungkin televisi harus dimatikan dulu, Bu. Nah, selanjutnya ketika anak mulai belajar dari WA dikirim oleh guru, terus terang memang anak kesulitan untuk menjawab soal-soal jawaban dari pertanyaan yang diminta oleh guru dari setiap mata pelajaran. Nah, disinilah peran orang tua yang paling sangat urgent. Bahkan tidak munafik, kadang-kadang kita tidak mampu untuk menjawabnya. Nah, sehingga jalan satu-satunya adalah kita membuka jaringan Google. Dari sana kita mengarahkan anak melalui bahasa yang semudah mungkin untuk dia pahami. Karena
anak memang terbiasa dibimbing oleh guru di kelas. Dengan kontak mata, dengan bahasa, anak terbiasa dengan guru, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Nah, kalau di rumah itu berbeda, karena bahasa orang tua terkadang tidak dipahami oleh anak, sehingga anak tidak mau mengerjakan soalnya, karena harus menurut kata guru. Nah, ini yang menjadi kendala. Kemudian kadang-kala di internet pun kalau kita cari jawabannya memang tidak ada. Terpaksa harus orang tua pun harus belajar kembali dan harus menambah ilmu kembali. Jadi menurut saya pelajaran waktu saya SD dulu, anak-anak SD dulu, SMP dulu, mohon maaf, salah, SMP dulu itu menjadi pelajaran anak saya semasa kelas 5 SD. Nah, jadi saya harus mengulang kembali, kami orang tua harus mengulang kembali mata pelajaran tadi dan ikut belajar bersama anak. Diupayakan supaya materi pembelajaran dan PR-nya dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin begitu kalau dari saya, Bu. Kemudian sedikit lagi tambahnya, selama belajar di semasa COVID-19 ini, paket internet extra budget karena itu yang harus standby. Iya, itu yang harus standby barangkali, Bu. Karena kalau nggak punya paket, kita nggak dapat kiriman diselesaikan oleh anak-anak. Demikian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Denny, Bu Dwi, dan Ibu Susi. Kita sudah mendengarkan pengalaman baru yang mereka alami, dan ada perasaan-perasaan baru juga dari pengalaman ini. Banyak hal yang diungkapkan tadi kita dengarkan, bahwa yang pertama harus pintar memanage waktu, bahwa yang kedua harus membolak-balik lagi pembelajaran semasa kecil, menapak tilas lagi, kembali ke ruang waktu, dan berikutnya lagi harus menata emosi, manakala anak-anak tuntutannya jauh dari seperti yang biasa mereka tuntut dari orang tua mereka. Dan banyak lagi, pokoknya pengalaman baru ini sungguh-sungguh menjadikan orang tua semakin memahami betapa susahnya menjadi seorang guru dan menjadi seorang pendidik. Itu artinya bahwa pandemik tidak selamanya negatif efeknya, tapi efek dari positifnya untuk orang tua semakin memahami begitu beratnya mendidik yang sebenarnya, mengajar yang sebenarnya, dan mengawasi yang sebenarnya untuk anak-anak kita. Baik, Dr. Denny, Ibu Dwi, dan Bu Susi, kira-kira selama anak-anak belajar di rumah, kesulitan-kesulitan apa saja yang Bapak dan Ibu rasakan? Disilakan mungkin Ibu Dwi dulu. Kesulitan selama anak belajar di rumah yang pasti karena memang jiwanya anak-anak ini kan dia senangnya bermain. Jadi belajarnya sebentar, mainnya lebih banyak. Dan pola itu berlangsung selalu. Jadinya satu tugas itu mungkin tidak selesai dalam jangka waktu 1 atau 2 jam. Makanya kita harus ekstra tenaga dampingi mereka sampai tengah malam, padahal kita subuh hari harus sudah harus bangun lagi, mempersiapkan diri untuk pekerjaan esok harinya. Nah, itu dia, sebagai seorang ibu dengan situasi seperti itu, kesulitannya, namanya emak-emak, suaranya itu naik turun, ngegas. Nah, kita pikir itu pasti pengaruh negatif dong bagi anak kita. Anak-anak kita bakalan terbiasa juga dengan intonasi suara yang tinggi, jadinya begitu suka teriak-teriak ya. Nah, kalau udah seperti itu, tentu kita harus redam lagi. Tapi karena emosi kita yang terpancing terus-menerus, nih emak-emak nih, para emak-emak bisa cepat tua jadinya nih. Itu dia salah satu kesulitannya. Kemudian kesulitan berikutnya itu ya anak-anak tidak
tidak hanya di rumah tapi bermain di luar, dia jadi terbatas ya waktunya Ibu ya. Ya. Terus kesulitan yang berikutnya karena dia sehari-hari di rumah, sementara selama ini ketika pola belajar sebelum pandemi COVID-19 ini kan anak saya berdua yang SD maupun yang TK ini kan juga masuk dalam nursery, penitipan ya, penitipan di TK maupun di SD. Jadinya ya itu Bu, kembali lagi ekstra tenaga saya harus mendampingi selalu, itu aja. Itu dia Bu Flora. Baik, terima kasih Bu Di. Bagaimana pengalaman kesulitan yang dialami oleh Dokter Denny juga? Kayla ini termasuk yang moody. Ya, jadi mood untuk belajar itu kita harus bisa ngelihat gesturnya. Jadi kalau dipaksa pun nanti hasilnya juga nggak bagus. Kebetulan istri saya sabar. Jadi yang selalu mendampingi biasa istri, mamanya Mikaela. Jadi dengan kalau Kayla sudah bisa ditangani sama mamanya, saya nggak perlu turun tangan. Tapi kalau Kayla sudah mulai moodnya sudah tidak bagus lagi, dia sudah mulai jenuh atau bosan, ya mungkin saya harus lebih tegas lagi, dia baru mood lagi. Jadi tipikalnya memang begitu. Jadi Bu Antri gurunya mungkin agak berbeda kalau di sekolah dengan gurunya yang mungkin dia senengi, semangat belajar itu selalu ada. Tapi kalau di rumah karena paparan hiburan ya, televisi di rumah mungkin lebih menarik, jelas lebih menarik buat dia, sehingga rasanya kayaknya kan di rumah nih kenapa harus belajar ya. Jadi moodnya itu yang harus kita jaga. Terus kalau ada deadline tugas dari ibu guru, itu mamanya pusing, saya pusing. Jadi kadang-kadang memang kita harus ngeprint atau misalnya harus kejar setoran istilahnya ya, karena tugas hari ini kan memang harus dikumpul besok, sementara mamanya pulang sore. Kemudian kadang-kadang ya itu kita nggak tahu, malam ada emergency call, subuh ada emergency call. Jadi harus bisa membagi waktu, setidak-tidaknya salah satu dari kami harus bisa mendampingi dia menyelesaikan pelajaran. Untungnya pelajarannya masih kelas 1, jadi kami masih ingat. Iya, gitu. Masih ada untungnya. Iya. Baik. Bu Susi? Baik, hampir sama dengan Dr. Denny, dengan Ibu Dwi. Sebenarnya masalah kesulitan karena ini adalah hal yang baru dan menjadi normal bagi kita. Memang satu hal yang membangun lagi bagi kita. Nah, kesulitan yang kami rasakan, yang saya rasakan ketika mendampingi anak belajar di rumah, yaitu memang pertama moody, memang mood. Karena sudah terlalu lama libur, itu mengakibatkan anak menjadi bosan. Bosan berada di rumah, menghadapi waktu demi waktu, apalagi ditambah dengan beban pelajaran yang dia tidak mengerti. Wah, itu menangis luar biasa. Sama dengan Dokter Denny, kalau boleh ada kata-kata, mengapa sih harus mengerjakan ini? Kenapa sih? Nah, begitu. Nah, jadi kembali lagi kita harus menekankan, ini kita bukan libur, Nak, tapi kita belajar di rumah. Nah, kesulitannya. Lalu ketika kita mengajarkan pembelajaran yang dikirim lewat WA tadi, mulailah anak membandingkan. Kalau ibu guru mengajarkannya begini, kalau mama lain. Nah, itu harus kita kembalikan lagi. Tidak satu jalannya, Nak. Ada banyak jalan. Nah, ini harus kita kembalikan dengan cara bermain atau kita alihkan sementara untuk dia bisa kembali menjawab ke soal yang dimaksud. Jadi persoalan bahasa juga sangat menentukan. Kemudian ada kalanya memang anak ini jenuh karena memang harus diselingi dengan permainan-permainan. Harus diselingi dengan dijanjikan dengan yang sesuatu yang membuat dia menyenangkan supaya membuat tugasnya dapat terselesaikan dengan baik. Saya rasa kemudian baik atau buruk ya, kadangkala kerinduan dia untuk bertemu dengan gurunya, pengen untuk ketemu dengan, biar aja ibu guru aja yang menyelesaikan, tunggu sekolah aja baru diselesaikan. Nah, ini menjadi momok bagi kita, sementara tujuan pembelajarannya nanti nggak tercapai, PR-nya nggak selesai. Kemudian ya itu tadi sih saya rasa masalah paket internet itu menjadi kesulitan juga, kembali ke sana
Karena kita juga tidak bisa keluar, ya memang harus membangun relasi untuk menyediakan. Terima kasih. Pengalaman baru tentunya membawa efek baru juga. Kesulitan yang dialami oleh Dr. Denny, Ibu Dwi, dan Ibu Susi, seperti yang kita dengarkan antara lain, untuk mencari cara yang tepat. Kalau bahasa Bapak Ibu Guru, mencari metode yang tepat. Kemudian juga kesulitan untuk mengatur waktu. Kemudian juga kesulitan dalam hal tipikal anak, mut-mutan tadi penyampaian dari Bapak Dokter dan Ibu-ibu kita ini. Dan juga kesadaran dia bahwa memang ini di rumah. Dia beranggapan ya tugas-tugas itu ya nanti kan bisa. Nanti sore kan bisa. Jadi tidak seperti di kelas harus selesai saat ini dan dikumpul saat ini. Ini yang membuat orang tua kadang-kadang, kata Ibu Di tadi, ngegas, turun lagi, ngegas, turun lagi. Memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Syukurlah istri dari Dr. Denny seorang ibu yang sabar. Semoga juga hal yang sama kita miliki bersama. Sabar itu memang sangat penting.